Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Abdillah, NPM 2214051072 yang akan menjelaskan tentang pengamatan struktur tumbuhan. Pengertian struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan terdiri dari dua sistem, yaitu sistem akar dan sistem tajuk. Sistem akar terdiri dari akar, sedangkan sistem tajuk terdiri dari batang, daun, dan bunga. Semua struktur bagian tersebut memiliki fungsi yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Masing-masing fungsinya tidak dapat digantikan satu sama lain. Fungsi-fungsi struktur tumbuhan. Akar berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang berfungsi sebagai penopang bagi tumbuhan agar tetap berdiri. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan melalui proses fotosintesis dan tempat pertukaran gas melalui stomata. Sedangkan bunga adalah tempat alat perkembangbiakan sebelum tumbuhan berbuah. Organisme tumbuhan. Organisme tumbuhan tersusun dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan bagian terkecil dari materi tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi yang hampir sama. Organ yaitu struktur pada tumbuhan. Organ terdiri dari 5 bagian, yaitu akar, daun, batang, dan bunga, dan buah. Sedangkan sistem organ adalah sistem yang mengatur jalannya tumbuhan hidup atau jalan hidupnya tumbuhan, yaitu sistem pernapasan, penguapan, pengangkutan, dan sistem gerak. Sel yaitu penyusun tubuh terkecil dari sebuah makhluk hidup. Kumpulan sel yang sejenis akan membentuk jaringan. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel dan kloroplas, di mana itu tidak ada di dalam sel hewan. Sel-sel tumbuhan berfungsi untuk membentuk tubuh tumbuhan. Bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel atau membran plasma. Membran sel tersusun dari lemak, fosfor, karbohidrat, dan protein. Yang kedua adalah sitosol, merupakan cairan sel. Sitosol terdiri dari berbagai macam zat, antara lain protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Nukleus atau inti sel. Inti sel tersusun dari membran, cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleus. Selanjutnya ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi, ribosom yang merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel, badan Golgi yaitu kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk, dan yang terakhir adalah kloroplas. Kloroplas merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas ini adalah memiliki klorofil yang menangkap cahaya yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Dan yang terakhir juga adalah dinding sel, yaitu membran sel tumbuhan yang dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga memiliki fungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah atau tetap. Jaringan. Bagian-bagian jaringan. Jaringan meristematik. Jaringan meristematik terdiri dari sel-sel meristem. Jaringan ini dapat ditemukan pada titik-titik tubuh di ujung batang dari akar. Jaringan epidermis yaitu jaringan yang melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Sel-sel epidermis biasanya berbentuk segi empat apabila dilihat dari samping, berjajar homogen. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan terdiri dari jaringan xilem, floem, dan jaringan xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan jaringan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang terakhir ada jaringan dasar atau parenkim, yaitu jaringan yang memiliki banyak fungsi tergantung tempat jaringan ini berada. Akar berfungsi sebagai pengangkut zat hara dari dalam tanah, namun secara lebih jelas akar memiliki 6 fungsi. Akar juga memiliki beberapa anatomi dan struktur akar. Fungsi-fungsi akar: menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Akar berfungsi menyerap nutrisi organik dan anorganik yang dibutuhkan tanaman. Nutrisi ini kemudian akan diserap ke bagian lainnya tanaman yang membutuhkan air, yaitu sekitar 80%. Perantara dan penopang tanaman. Karena adanya akar, maka tanaman dapat berdiri tegak di atas
permukaan tanah. Akar akan tumbuh memanjang sehingga bisa menopang tanaman saat berukuran tanaman semakin besar. Menyimpan makanan dan nutrisi. Akar berfungsi juga untuk mengangkut zat hara dan sebagai penyimpan makanan yang dicontohkan seperti tanaman umbi-umbian seperti singkong, kentang, ubi talas, dan lain-lain. Cadangan makanan ini akan disalurkan ke bagian tanaman yang lain untuk makanan. Yang terakhir ada reproduksi vegetatif. Beberapa tanaman bereproduksi dengan bantuan akar. Misalnya tumbuhan paku, tanaman jenis ini akan memperbanyak dirinya dengan cara melakukan duplikasi, kemudian mulai berkembang biak. Proses fotosintesis juga termasuk dari fungsi akar, karena walaupun akar itu tidak berwarna hijau, tapi dia memiliki klorofil walaupun tidak sebanyak daun. Oleh sebab itu, akar juga dapat melakukan proses fotosintesis. Alat respirasi. Pada beberapa tanaman seperti pohon beringin dan tembakau, akar berfungsi sebagai alat respirasi karena dia menjual ke atas. Struktur akar. Pangkal akar. Bagian ini disebut juga leher atau folium. Pangkal akar letaknya bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua adalah ujung akar. Nama lain dari ujung akar ini adalah apex radicis. Ujung akar adalah bagian akar yang paling muda. Bagian ini terdiri dari jaringan-jaringan yang dapat bertumbuh. Yang ketiga adalah batang akar. Batang akar disebut juga corpus radicis. Bagian ini terdapat di antara leher dan ujung akar. Cabang akar. Percabangan akar disebut juga sebagai radix lateralis. Cabang akar tidak langsung tersambung dengan pangkal batang, namun keluar dari akar pokok. Bagian yang keluar ini memiliki cabang-cabang lain. Kelima adalah serabut akar. Nama lain dari serabut akar adalah Fibrilia radicalis. Serabut akar merupakan cabang akar yang teksturnya halus dan berserabut. Yang terakhir ada bulu-bulu akar. Bulu-bulu akar disebut juga rambut akar atau pilus radicalis. Bulu-bulu akar sebenarnya adalah tonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Anatomi akar. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah bagian terluar akar. Epidermis merupakan satu lapisan dinding tipis dan tersusun dari sel-sel yang merapat satu dengan yang lain. Karena kerapatannya, maka tidak terbentuk ruang atau rongga antar sel. Yang kedua ada korteks. Setelah epidermis, lapisan kulit pertama akar tumbuhan adalah korteks. Korteks terdiri dari banyak sel dengan dinding yang tipis. Di dalam korteks terdapat ruang atau rongga antar sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpan udara dan pertukaran gas. Endodermis. Endodermis terletak di dalam korteks. Endodermis adalah lapisan sel pada akar yang tersusun secara rapat sehingga tidak memiliki ruang antara sel. Dinding sel endodermis mengalami penebalan seperti gabus. Sel-sel endodermis dan penebalan gabusnya disebut sebagai pita kapsari. Yang terakhir adalah stele. Stele adalah sini dan pusat akar. Bagian ini adalah bagian lapisan yang terletak di tengah akar. Di dalam stele terdapat pembuluh xilem dan pembuluh floem. Batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan sebagai alat penyalur air dan zat hara ke daun. Fungsi-fungsi batang. Sarana pengangkutan. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai sarana pengangkutan air dan zat mineral pada tumbuhan. Kedua, ada tempat pertumbuhan organ generatif. Fungsi batang yang selanjutnya ini sebagai tempat di mana organ generatif pada tanaman akan tumbuh dengan subur sehingga tanaman bersifat kaulivori yang utama tanpa bantuan strain induk atau penducel. Organ vegetatif. Fungsi ketiga adalah sebagai stolon. Proses ini terjadi pada tanaman jenis umbi-umbian agar nantinya dapat dengan mudah berkembang biak dengan dapat menghasilkan produk atau pucuk yang baru untuk membentuk tunas pada akar pada tumbuhan. Selanjutnya ada membantu pemencaran benih.
Fungsi keempat adalah untuk mempermudah proses distribusi benih sehingga tersebar secara luas dan efisien. Fungsi kelima adalah penyimpan cadangan makanan dari batang. Pada tumbuhan, batang berperan juga untuk menyimpan dan menyediakan segala kebutuhan makanan nantinya yang digunakan untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Umumnya daun berwarna hijau karena adanya zat hijau daun yang disebut klorofil. Bukan sekedar memberikan warna hijau, klorofil juga berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Sekian dari PPT saya.